Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini adalah hari yang spesial bagi Ioniq 5 ini karena Hyundai Ioniq 5 ini akan diganti velgnya, dan velg yang akan dipasangkan di Ioniq 5 saya ini sangat-sangat spesial. Sekarang kita lihat dulu kenapa alasannya saya mengganti velg untuk Ioniq 5 ini. Yang pertama, ini adalah salah satu mobil listrik paling populer di Indonesia. Artinya jumlah populasinya banyak. Dan artinya akan banyak Anda ketemu di jalan mobil Hyundai Ioniq 5 yang seperti ini dengan velgnya juga yang seperti ini. By the way, ini adalah velg aslinya, yang ini eksklusif untuk yang tipe Signature Long Range. Tapi Signature Long Range itu adalah varian yang paling laris dari Ioniq 5. Jadi banyak sekali kita temui di jalan mobil yang bentuknya seperti ini. Nah, saya pengen berbeda. Tapi tidak mudah untuk membuat velg yang lebih bagus lagi dari velg standarnya, karena menurut saya velg yang ada di Hyundai Ioniq 5 ini adalah salah satu yang terbaik yang ada di mobil yang dijual standar di Indonesia. Lihat ini, Anda bisa lihat desainnya, dia kompleks sekali, dua warna. Tapi ya itu, sesuatu yang spesial, sespesial apapun, ketika jumlahnya banyak, dia jadi terasa tidak spesial lagi karena hampir semua orang pakai. Kemudian masalah yang kedua dengan velg ini adalah velg mobil listrik itu kan ceritanya velg yang aerodinamis. Jadi velg ini punya profil aerodinamika. Tapi ada yang salah dengan profil aerodinamikanya. Karena kalau mau bikin profil aerodinamika yang benar, mestinya antara velg di kiri dan di kanan itu harusnya mirror. Karena kan putarannya satu di kiri, satu di kanan. Jadi kalau mirror itu baru bisa menimbulkan efek aerodinamis yang setara antara kanan dan kiri. Sedangkan kalau di mobil ini kebalikannya. Karena Anda bisa lihat ini, dari sini kita lihat. Nah, ini ambil contoh ban depan ya. Ban depan itu kan akan berputar seperti ini. Nah, ini di bagian depannya, ini jari-jari velgnya itu menusuk ke bawah di sini ya. Tapi kalau kita ke bagian samping, nah ini kalau misalnya untuk profil aerodinamika yang benar kan mestinya tusukannya juga ke bawah seperti ini dari bagian depan, tapi tidak, dia ke atas. Nah itu karena apa? Supaya lebih efisien membuat velgnya, karena velg kiri dan kanan jadi sebenarnya sama. Makanya mereka kebalik ketika dipasang di kiri dan kanan. Kalau kita membuat yang mirror antara kanan dan kiri, walaupun secara profil aerodinamika benar, tapi akan lebih mahal 2 kali lipat untuk membuat velgnya, karena harus membuat velg yang berbeda jenisnya antara kanan dan kiri. Nah, maka dari itu setelah berembuk dengan pihak dari HSR Wheels, kita membuat sebuah velg atau merancang sebuah velg baru untuk Ioniq 5 ini. Dan hari ini sudah jadi velgnya. Nggak sabar pengen lihat, tapi kita temui dulu desainernya. Halo Om Shen. Halo Om Fitra. Nah, ini dia Om Shen Sumampo, desainer dari HSR Wheel. Ya. Ini kita pertama kali ngomongin project ini udah berapa lama yang lalu ya? Setahun kan? Iya, iya. Jadi nggak berapa lama habis Ioniq 5 itu datang, langsung ketemu sama Om Shen. Om Shen, ini pasti mobilnya bentar lagi pasaran nih, velgnya jadi pasti pasaran. Yuk kita bikin sesuatu project yang berbeda dari yang pernah dibuat sebelumnya, dan mungkin yang jenis velg seperti ini baru pertama kalinya dibuat oleh produsen velg di Indonesia mungkin ya? Iya. Oke, jadi pada saat ngobrol sama Om Shen, ya, karena beliau adalah desainer dari HSR, beliau langsung menerjemahkan permintaan saya dalam bentuk desain. Waktu itu permintaan saya pasti eksklusif, kemudian sporty, kemudian secara desain aerodinamika benar, aerodynamically correct. Nah, ini terus yang dibuat oleh Om Shen. Suggest. Ya. Jadi pertama kali waktu kita ketemu, Om Fitra kan naksir yang ini ya, yang ini. Cuman masalahnya desain ini tuh adalah proposal pertama kali aku pernah waktu kerjasama sama HSR sebagai konsultan.
Nah ini sebenarnya udah pernah dipublish 5 tahun lalu. Oh, oke. 5 tahun lalu. Jadi kan berarti sudah pernah dilihat orang di sosial media, which is tidak surprising. Yeah. Jadi desainnya itu saya kembangkan dari sini menjadi seperti ini dengan inspirasi dan tren yang seperti ini. Aku melihat bahwa Hyundai itu, ya, keunikannya itu adalah kalau ini kita setiap kali ngelihat. Tapi yang aneh tuh ini, Ya, interactive line, ya. interactive line. Jadi ini semua aku cari gimana supaya yang benda lurus aku interupsi supaya bisa sesuai dengan tema mobilnya. tema mobilnya. Itu satu. Lalu requestnya Om Fitra kan adalah Hyundai itu punya parametric pixel ya, parametric pixel. Nah, Titik gitu ya. ya yang kotak-kotak gini. Ya. Cuman treatmentnya aku tuh sebenarnya pengen dia gradasi bukan secara bentuk, tapi secara tinggi. Secara tinggi, ngikutin sama Hyundai Prophecy. Ya. Dengan ketinggian kontur ini membuat velg ini punya kontur lah. Karena kan problemnya velg Aero itu adalah flat ya. Betul. Sebenarnya flat ya mukanya ya. Ya. Nah tapi kan ini tidak menarik. Jadi harus di kontur ya. Ya. Harus dikontur supaya bidang flat itu dibikin menarik supaya dia bisa ngikutin tren seperti Polestar. Oke. Kedepannya itu banyak yang banyak velg Aero yang bulat, flat, tapi di dalam desain ada desain. Jadi dia multi read ya. Jadi seperti berlapis ya. Iya, multi read. Jadi ada orang yang bisa langsung membaca yang ini. Ya. Itu langsung kebaca kan. Tetapi kalau diperhatikan lebih detail, karena di dalam sini ada elemen desain lagi, ini akan tercipta melalui refleksi gelap terang, sama seperti yang kita coba aplikasikan ke velgnya Om Fitra. Jadi Om Fitra ini punya 3 multi read sebenarnya. Oke. 3 apa? Multi read, jadi multifasat. Ya. Jadi either orang mau baca yang palang 5 ini saja, ya, atau mau baca kipasnya sebagai itu, atau mau baca bintang ini. Oh, ada bintang ya di sini. Ada. Oh, jadi Gitu. ada 3 desain yang disatukan di dalam satu velg. 3 keterbacaan. 3 keterbacaan ya. Iya, keterbacaan. Yang menyatu jadi satu desain ya. Kemudian satu lagi yang unik dari velg ini adalah final design yang kita sepakati kita buat secara mirror ya Om. Iya, mirror. Jadi antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu mirror supaya directionalnya benar. Directionalnya benar. Jadi profil aerodinamikanya benar gitu. Karena kalau tidak di mirror, misalnya satu sisi sudah benar profil aerodinamikanya, pasti yang di sini tidak benar. Iya, di sini ya counter balance ya. Ya. Nah, jadi pertama kalinya di HSR, bahkan mungkin di Indonesia, kita membuat velg yang mirror, 2 kanan dan 2 kiri. Jadi velg kiri hanya bisa untuk digunakan untuk di ban kiri, velg kanan hanya bisa digunakan untuk ban di kanan. Jadi ini project yang paling lama dan paling rumit dari HSR, terutama juga karena desainnya. Sampai orang pabriknya ngamuk-ngamuk kok. Oh iya, ngamuk gimana? Ngamuk karena kan ini kan codingnya susah ya ketika diterjemahkan ke data coding data mesin milling ya. Susah. Tapi memang kita harus push boundary ya. Maksudnya kan pengen sampai sekarang teknologi yang bisa bikin ini kan memang CNC. Ini kita push further karena setelah ini pasti ada 3D printing, which is ini gampang sekali. Ini gampang sekali dibuat, tapi sebelum mesin CNC itu obsolete, kita mau paksakan itu Jadi menggunakan mesin CNC membuat sesuatu yang biasanya hanya bisa dibuat oleh 3D printer ya. Mau coba ke situ. Ngamuk ini orang pabriknya ngamuk-ngamuk. Oke, ini ada berapa set dibikin Om Syed? Masih punya Om Fitra. Hanya 1 set. Pabriknya mau lagi nggak suruh bikin kayak gini? Mesti ditanya. Mesti ditanya. Tadi dengar dari Mbak Astrid, pabriknya udah nggak mau lagi bikin kayak gini. Bisa lah. Kalau dirayu bisa. Bisa lah. Oke, kalau gitu kita langsung lihat final produknya, atau ada elemen desain lain yang belum dijelasin ya Om Syed? Ada sebenarnya yang tidak bisa dibuat pabrik. Apa tuh? Artinya
Sebenarnya selain itu, ini sebenarnya bolong. Ada salah-salah bolong. Itu aku pernah bikin buat temen kerjasama sama temenku yang desainer juga. Ini udah pernah berhasil, tapi motifnya beda ya. Hanya pabrik nggak berani. Pabrik nggak berani. Mestinya ini tembus bolong. Ya, jadi kita pakai bukan yang kotak-kotak. Jadi yang tadinya yang ada celah-celah kecil ini, itu nggak ada, ditutup. Kita pakai titik-titik parametrik pixel jadinya. Iya. Tapi dengan ketinggian yang berbeda supaya kontur. Gitu ya. Ini aku patuh terhadap profesi. Nih lampunya profesi. Jadi nanti velg ini akan punya desain titik-titik seperti yang ada di Hyundai Concept Car, dan di profesi Anda bisa lihat tinggi setiap pixelnya ini berbeda-beda. Dia membentuk kontur kan. Oh, ini benar-benar velg yang sepintas kelihatan simple karena desain yang simple itu yang paradigmanya, tapi ternyata sangat rumit dalam proses pembuatannya sampai memakan waktu dari desain hampir setahun ini ya. Iya, setahun production. Akhirnya kita mendapatkan velg ini. Karena itu Mas, beberapa kali kita tektokan, dia bikin sampel ya. Waktu sampel memang ada yang kekurangan, jadi kita terus harus revisi. Artinya cukup mahal biaya R&D. Ya demi dan memakan waktu juga. Tapi ini kadang-kadang di HSR itu benar-benar pengen push the boundary untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Ini benar-benar velg eksperimental yang bisa dibilang. Oke, ada lagi? Atau kita udah bisa langsung lihat? Boleh? Nggak sabar rasanya pengen lihat. Oke, sekarang Om Shane lagi siap-siap mempersiapkan velgnya. Saya udah nggak sabar lihatnya. Nah ini jadi pada saat project ini dimulai sekitar setahun yang lalu dan sampai sekarang akhirnya jadi, ini project yang kita namai sebagai FE Aero Series Project. Jadi benar-benar project membuat velg yang aerodynamic untuk mobil listrik, dan setelah jadi ini velg oleh HSR dinamai resmi sebagai HSR FE EV Concept. Oh, keren banget nama velgnya. Oke, let's go. Kita lihat. Halo Om Harun. Halo Mas Fitra. Ini Om Harun Mahardina, salah satu brand ambassador dari HSR Wheel juga. Tapi bukan sekedar brand ambassador, beliau juga banyak membantu masalah teknis desain velg ini, termasuk yang HSR FE EV Concept ini. Iya, yang susah sekali ini ya Mas desain. Iya, susah. Emang bener-bener susah ya? Susah banget ya desainnya. Susahnya baik buat pabrik tuh di mananya, Mas? Rumit banget ya Mas untuk bikin kalau tadi Mas Fitra udah lihat di dalam desainnya tuh yang kotak-kotaknya itu tinggi rendahnya tuh beda tuh Mas. Iya, itu yang susah. Tapi saya sendiri sih belum lihat hasilnya sih Mas. Cuman dari desainnya itu dia rumit banget lah Mas, rumit banget lah. Ada berapa set dibuat? Cuma satu ini. Spesial kalau disuruh bikin lagi masih mau nggak? Nggak tahu ya Mas, kayaknya susah sekali sepertinya pabrik. Nah, untuk ukurannya gimana Mas Harun? Oh iya, Mas Fitra kemarin kan nggak mau ganti ban ya Mas ya, pengen ban yang sama, dan kebetulan ban EV itu sama ban standar kan beda ya Mas. Betul. Ya, dari bobotnya dan segala macam itu, rolling resistance-nya gitu loh. Nah akhirnya kita pakai spek yang sama, 20 inci, 8,5 rata. Offsetnya juga sama 40 rata juga gitu. Jadi sebelum kita membuat velg ini, Om Harun dan timnya itu membawa Hyundai Ioniq 5 saya, dan dilihat spek standar dari velgnya dibuat sama persis. Jadi besarnya sama 20 inci, lebarnya sama 8,5, offsetnya juga sama 40 rata. 40 rata. Kenapa? Karena diameter ban itu sangat berpengaruh ke range serta performa dari electric vehicle. Jadi untuk mendapatkan profil pengendaraan yang sama, saya memilih untuk memakai ban yang ukurannya sama. Kemudian bannya juga spesial di Ioniq 5 ini, ban yang khusus untuk EV. Yang mana kalau kita ganti ukuran, belum tentu kita bisa dapat ban yang khusus untuk EV lagi. Betul, Mas. Dan memang ban elektrik EV itu sama ban standar kan beda jauh ya Mas. Maksudnya dengan bobot yang lebih berat dari EV, habis itu dengan rolling assistant tadi yang Mas Fitra bilang, itulah yang beda. Jadi ya udah kita biar samain aja. Kalau bobotnya kira-kira mirip sama yang ini? Yang aslinya? Harusnya sih ini lebih ringan sih Mas. Harusnya lebih ringan yang harusnya ini, lebih ringan, udah pasti.
secara desain dia lebih tidak sepenuh Iya, yang standar betul, ya. betul. Dan Nah, ada kalau lebih lubang-lubang. ringan itu akan memperbaiki range-nya Range-nya. sedikit lagi. Dan aerodinamis ya yang pasti ya. Dan aerodinamis ya, karena ini aerodinamisnya apa? bener Yes, nih, ya, iya, iya. dirancang bener. Yang penting pasangnya yang bener ya Mas ya. Yang penting pasangnya Jangan bener, yang kebalik. kiri di kiri, yang kanan di Iya, kanan Mas, ya. bener. Oke Mas, mau coba Oke. kita. Sekarang saatnya kita Saya siapin. unboxing. Dari sini. Sorry Mas. Bismillah. Ada dua. Nah, Kamu yang ini Mas, 20 kali 8,5. iya. Jadi 20 inci, lebarnya 8,5. 8,5. WM itu apa ya? Saya kurang hafal ya Mas. Kodenya Ada ya. kodenya sepertinya. Wih. Sini Mas saya aja. 1, 2, 3. Wah, Masih udah ada. kelihatan kerennya. Masih ada plastik lagi. Oke. Wow. Lihat ini. Lihat dulu. Wow. Lihat ini. Palang 5, jadi ada desain palang 5-nya, ada desain pulau-pulaunya ini, kemudian ada desain bintangnya di tengah, dan keren banget. Dan ini nanti ada cuma 2 yang seperti ini, artinya 2-nya lagi mirror dari ini ya. Oke. Wow, Mas Fitra kalau perhatiin tuh Mas. keren banget. Gila, ini elegan banget ya. Ya, ini nggak sama loh Mas tuh kalau Mas Fitra. Iya, ini ada Tinggi yang rendahnya pendek, beda, ada ada yang yang tinggi, jadi bikin efek 3D gitu Iya. di sininya. 3D efeknya biar Iya, kelihatan. ini ada 3D effect. Wah, ini sebel bener nih yang bikin nih. Satu-satu beda-beda ketinggiannya dan Mas ini Fitra ada dan ini ada patahan-patahan tadi Iya. Om Sien bilang. Jadi patahan-patahan yang mirip dengan mobilnya garis lurus diinterupsi dengan garis Iya, miring. iya, betul. Jadi sebelah sininya kan habis itu kayak kepatah lagi situ Mas. Nah, kalau yang standarnya kan dia benar-benar cuma bulat biasa kayak mozaik kan. Kalau ini benar-benar ada hubungannya dengan desain dari Iya. mobilnya. Coba kita lihat kalau yang desain standarnya. Ini kan mozaik nih. Ini kan seperti mozaik, tidak merefleksikan ininya apa patahan-patahan bodi yang ini nih. Set. Nah, ini kan patahan khasnya Ioniq 5. Sedangkan yang di sini ini terrefleksi nih. Ini garis lurus diinterupsi. Garis lurus diinterupsi. Kemudian di sini garis lurus diinterupsi di sini. Terus ada lubang lagi sini Mas. Bagian sini. Oh iya, di sini juga lubang. Ini lubang semua Mas. Di sini bolong loh di sini nih. Tuh. Nah, ini yang profil aerodinamikanya ini. Jadi velgnya ini bolong nih. Sampai sini tuh Mas. Jadi dia ngikutin si bentuk kontur si palangnya ini. Jadi lubangnya gini. Iya, iya, iya. Jadi anginnya biar masuk ke Iya, betul. sesuai dengan requestnya Mas Fitra yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Sekarang saya mau lihat ini dong. Kita buka dulu. Saya Oke. pengen lihat profilnya yang mirror itu. Oke, Jadi kita buka 2 yang Oke, berbeda ininya, berbeda sebentar. sisi. Nah, ini dia. Bisa lihat kalau misalnya nanti diambil shot ya dari atas. Anda bisa lihat di kiri dan di kanan ini berbeda ininya, directionnya. Anda bisa lihat batang yang ini dia ke kiri, kemudian ekspansinya. Sedangkan yang di sini dia ke kanan. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini memang velg yang berbeda, velg yang mirror dua-duanya. Jadi ada dua buah yang seperti ini, ada dua buah yang seperti ini. Satu sisi untuk di sisi kiri, dua velg untuk di sisi kiri, dua velg untuk di sisi kanan. Ini yang tadi kita buka Mas. Iya. Ini yang mirrornya. Iya, ini yang tadi kita buka. Iya, yang buka ini yang mirrornya. Ini yang mirrornya. Udah berapa kali HSR bikin velg yang mirror seperti ini? Jarang sih Mas. Jarang ya. Salah satunya saya kemarin. Hanya special order aja ya. Special order jadi direksional itu kayak yang saya itu juga direksional. Oke. Tapi
tidak serumit desainnya Mas kayak. Kayaknya di Indonesia baru HSR yang bikin Directional ya, directional. directional. Iya. Ini namanya directional wheel jadi Iya. ya. Directional bisa dibilang twist juga bisa. Iya, Tapi directional sih kalau ini ya. Artinya kalau misalnya special order bikin yang directional gitu bisa lebih mahal ya karena dia artinya harus bikin dua model yang berbeda ya. Kalau di SR enggak sih Mas. Oh, di HSR bisa sama Iya, harganya? Sama aja harganya. Wow. Nah, jadi buat Special Anda design. yang mau velg yang konsepnya aerodinamis, Iya. itu salah satu yang nggak boleh terlupa adalah konsep mirrornya itu Mirrornya, ya. betul. Karena percuma velg aerodinamik kalau tidak di mirror, artinya ada satu sisi Iya, yang salah ya. Betul, betul. Wow. Ini keren banget dan ini baru pertama kalinya HSR merancang velg untuk mobil listrik ya. Iya, betul Mas. Baru pertama kali ya. Aerodinamisnya juga mesti dipikirin. Iya, betul. Ini lama banget loh kita Mas bikin ini kan kemarin. 1 tahun. 1 tahun loh Mas. 1 tahun iya. Karena susah banget gitu loh. Oke, nah ini directionnya ke situ ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau ini di, oh iya ya ke sana, sana dia putar. Oh iya dia ngeluarin sekaligus. Ini kalau konsepnya muternya gini, Iya, anginnya dia itu biar bikin mendinginkan. tekanan negatif, jadi angin dari Di rem, itu lebih- keluar. Iya, betul Mas. Jadi lebih buat pendinginan remnya juga lebih bagus. Iya. Tuh, udah nggak sabar kayaknya ya. Gimana kalau kita pasang aja? Ayo Mas, saya penasaran. Let's Mas. go, Ayo, kita Mas. pasang. Yes. Ini ada salah satu yang menarik banget ya, saya juga baru dikasih tahu. Jadi ini di dalam bannya ini ada busa. Busanya ini fungsinya untuk meredam suara. Makanya benar-benar ban ini kayak nggak ada suaranya, ternyata ada peredamnya. Nah ini udah terpasang. Kita bisa lihat kalau dari balik sini, nah ini celah-celah udaranya ini. Dan kita bisa lihat sebagian besar emang tercover karena begitu memang identik dengan velg mobil listrik itu sebagian besar tercover. Tapi ini ada bolongan-bolongannya. Dan bolongan-bolongannya ini akan memungkinkan angin keluar dengan profil aerodinamikanya. Sekarang kita balik. Keren banget. Jadi dia two tone, didominasi hitam, dan ini benar-benar kalau dilihat nih kayak perhiasan ya, kayak perhiasan karena ini tuh gradasi warnanya tuh beda tergantung cahayanya gitu. Jadi ketika bergerak itu refleksi cahaya ini juga berpindah. Wih. Dan HSR-nya nih humble banget ya di sini, benar-benar hanya ini emboss saja ya, seperti emboss gini, hanya lekukan saja, tidak ada perbedaan warna di sini. Jadi benar-benar simple tapi complicated ini velg. Let's go, kita pasang. Oke Mas. Nah sekarang kita pasang ini yang buat di bagian kanan. Nah kelihatan kan mirror, beda arahnya tuh. Yang ini ke arah sini, yang ini ke arah sini. Nah ini, jadi velg yang mirror seperti ini akan bikin secara visual dari kiri dan kanan tuh benar gitu arahnya. Ini yang bikin velg ini istimewa. Yuk, oke Mas, pasang di kanan. Nah sambil nunggu bannya selesai dipasang semua, nih kita lihat produk HSR yang one of a kind lainnya. Ini di GR Yaris. Ini benar-benar HSR FE02 one of one. Jadi benar-benar yang 18 inci dengan finishing carbon fiber ini cuma satu dibuat untuk GR Yaris ini. Tapi untuk yang ukuran di bawahnya yang bukan finishing carbon fiber itu bisa Anda beli. Kemudian yang HSR FE01 itu ada di Miata saya. Wih, ini punyanya Om Harun. Lihat deh. Ini velg benar-benar special order. Ini velgnya keren banget ya. Jadi terpisah nih antara palangnya dan bagian luarnya. Jadi two pieces nih kayaknya. Dan ini juga special order, ngedesain sendiri.
Nah ini berpadu bagus banget sama big brake kitnya dari HSR. Jadi HSR juga ada big brake kitnya. Bagian belakangnya juga, wah dia pecinta camber ya, camber gang. Jadi ini miring banget. Nah ini pakai air suspension sih. Cuman ini benar-benar seneng banget ketika punya mobil seperti ini, bisa velgnya itu sesuai kemauan sendiri. Ini desainnya Om Harun sendiri juga yang bisa diwujudkan jadi satu velg yang keren dan tidak ada duanya, karena benar-benar ya cuman mobil ini aja yang pakai. Itu kan kalau mau berbicara exclusivity, mau velg semahal apapun kalau dia lebih dari satu set ya artinya dia bukan satu-satunya yang pakai. Ini special order, satu-satunya yang pakai. Nah bagaimana dengan Anda sendiri? Bisakah Anda datang ke HSR Wheel dan minta velg special order yang hanya satu-satunya eksklusif buat Anda? Seperti di mobil Om Harun, di mobil saya. Jawabannya bisa selama desainnya dan setelah diteliti untuk kekuatannya dan proses fabrikasinya itu mungkin dilakukan oleh HSR itu bisa. Biayanya tergantung dari desainnya. Dan kalau velg special order itu butuh 3 bulan sampai setahun ya. Ini setahun nih bikinnya nih. Karena prosesnya sangat sulit. Tapi kalau Anda mau cepat, nggak mau nunggu lama, HSR itu banyak sekali pilihan model originalnya dan kekuatannya sudah saya buktikan sendiri. Jadi gampang, kalau velg udah kualitasnya bagus dan kuat tuh tinggal pilih modelnya aja yang kita suka. Tapi kalau mau spesial tetap bisa yang namanya special order, tinggal DM ke HSR Wheel di sini. Wah, udah kepasang. Asli keren banget. Ini kalau sepintas ya dia kelihatan lebih bold, lebih berani gitu ya karena dominan hitamnya lebih banyak. Tapi sekaligus futuristis. Futuristis sekali velg ini dan sporty dengan palang limanya. Serta yang paling penting, nggak ada lagi Ioniq 5 di jalan yang pakai velg sama seperti ini. Oke, nanti kita bahas lebih detail. Aduh nih kalau dilihat dari dekat nih parametrik pixelnya dengan ketinggian yang berbeda-beda dan profil cahayanya juga berbeda-beda tergantung sudut lekukannya serta patahan-patahan desain yang sama dengan desain mobilnya. Ini keren banget, eksklusif banget. Dan oke, sekarang langsung kita bawa aja untuk ngelihat profilnya ketika berjalan. Let's go. Jadi ada satu tes tadi yang saya lakukan selama berjalan. Sebelum saya berjalan itu, Shane bilang ke saya, ada satu cara untuk tahu profil aerodinamika dari velg ini salah atau tidak. Karena kalau dia salah, maka dia akan menimbulkan turbulensi dan itu menimbulkan kebisingan, salah satu indikatornya. Alhamdulillah tadi sampai 100 km per jam itu tidak ada bunyi tambahan sama sekali, tidak ada bunyi berisik angin dari velg, jadi mestinya profil aerodinamikanya sudah benar. Kalaupun salah tadi misalnya tadi tiba-tiba berisik, itu gampang. Tinggal yang kanan pindah kiri, kiri pindah kanan. Langsung benar profilnya, tapi enggak, artinya enggak kebalik kita masangnya. Dan aduh, seneng banget ya akhirnya tampilannya beda dari Ioniq 5 yang lainnya. Dan seneng ada mobil saya lainnya yang punya velg satu-satunya di dunia. Saking sulitnya desainnya, terutama parametrik pixelnya, ini lama sekali membuatnya. Bahkan pabriknya itu harus mencoba hal-hal baru yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya untuk mendesain velg ini sampai jadinya seperti kemauan kita. Dan akhirnya jadi nggak tahu apakah akan diproduksi lagi yang seperti ini. Mestinya sih agak sulit ya buat memproduksi lagi yang
detailnya serapih dan serumit ini. Tapi luar biasa HSR Wheel, akhirnya untuk kesekian kalinya kita berhasil mewujudkan sesuatu yang kita pikir impossible, ternyata possible. Desain in-house dari HSR Wheel dengan detail-detail yang belum pernah dibuat di velg HSR lain sebelumnya. Nah, berharap sih bahwa HSR Wheel selalu inovatif dalam desain dan selalu menerima challenge baru sehingga bisa menghasilkan masterpiece salah satunya seperti yang HSR FE EV konsep ini. Jadi bagaimana pendapat Anda? Kita harus bangga loh merek Indonesia bisa bikin yang seperti ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.